Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Nuhasanah dengan NIM 210211003. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide produk usaha saya. Saya di sini mengembangkan sebuah produk, yaitu pupuk. Saya mengeluarkan ide ini karena saya terkontribusi dengan seorang tokoh, yaitu siapa? Menteri Pertanian. Siapa Menteri Pertanian saat ini? Syahrul Yassin Limpo. Yang katanya yang berpidato bahwa pertanian kita harus mandiri dan modern sehingga keluarga petani semakin sejahtera. Di samping itu, pertanian harus bisa menarik minat generasi muda sebagai profesi yang menjanjikan. Ini ya teman-teman, apapun pekerjaan kita, apapun ide atau usaha kita juga harus bisa mandiri dan modern. Ya memang betul, harus bisa menjanjikan. Menjanjikannya itu apa? Semoga untuk kedepannya selalu bisa mengembangkan usaha itu. Setelah saya survei dari lapangan, dari pasar, dari masyarakat, saya mengambil ini pupuk. Kenapa? Karena permasalahan dari masyarakat itu banyak. Di kota saya, di desa saya, banyak apa permasalahan dari masyarakatnya, yaitu yang pertama, untuk di sini tuh subsidi pemerintah memang masih ada, tapi itu adalah langka sekali. Bahkan mungkin satu keluarga dari petani itu bisa mendapat 1 atau 2 saja. Yang dulu itu dapat 5 sampai 7 buah pupuk. Nah, di sini ada permasalahan dari masyarakat. Yang pertama yaitu perkembangan internet. Zaman sekarang orang-orang dewasa itu seperti usia udah lanjut ya, 45-an ke atas, itu kan biasanya belum tahu ya itu apa dalamnya internet, harus menggali apa informasi yang ada di dalamnya. Nah, untuk sembari melakukan produk ini, seiring berkembangnya zaman teknologi, mestinya semua struktur dari alat, bahan, itu semua terkondisikan menuju ke teknologi baru. Jadi di sini apa ya? Seperti masyarakat itu enggan memilih untuk memajukan proses pertanian di Indonesia. Jadi di desa ini, di kota ini, saya dapat masalah ini, yaitu perkembangan internet. Yang kedua, kelangkaan pupuk itu menjadi salah satu yang paling langka di sini. Kenapa? Karena entah itu diambil dari atasan, entah memang dari pusatnya sendiri itu memsortir itu dari sana ke sini itu sedikit. Jadi saya juga tidak tahu, belum tahu. Lalu yang ketiga, pupuk ini masih menggunakan bahan-bahan yang bersifat kimia atau bahan-bahan yang walaupun dikonsumsi sehat, tapi lama-kelamaan juga akan berdampak ya teman-teman. Di sini saya itu akan mengembangkan produk pupuk yang terbuat dari bahan herbal. Nah, dari bahan kimia kita udah tahu ya, makanan pokok kita aja bahan kimia. Bagaimana nanti kita itu menuju masa depan generasi penerus yang mencerminkan kita itu bisa tanpa kimia. Itu topiknya, kita bisa tanpa kimia. Lalu pemecahan masalahnya, menurut saya yang nomor 1 adalah sosialisasi masyarakat pertanian ini. Apa toh yang dirasakan masyarakat saat ini? Bagaimana jika saya memfasilitasi produk ini? Apakah semua masyarakat di sekitar sini tuh bisa mampu merealisasikan produk saya ini? Lalu yang kedua, ada mengubah dari pupuk kimia menjadi herbal, seperti permasalahan dari masyarakat tadi. Memang di sini ada pupuk yang sudah dari pemerintah, namanya Ponska organik atau petroganik itu ya, semacam itu.
Tapi di sini saya kembangkan lebih lanjut lagi. Walaupun itu sudah berasal dari kompos, dari bahan kotoran binatang, saya ingin menggali lagi di sini untuk di sektor desa dan kota saya. Ini ingin mengembangkan lebih herbal lagi, entah itu tidak ada campurannya sama sekali ataupun bahkan itu real dari kotoran binatang atau tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, di sini ada pengembangan baru dari pupuk organik. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, saya ingin mengubah yang sudah ada untuk diperbarui karena di sini langka. Jadi saya memilih konflik dan permasalahan di sini yang muncul. Dan saya menamainya adalah Heather Herbal Fertilizer. Jadi nanti jika saya sudah mampu mendistribusikan, saya nanti akan memakai nama Heather Herbal Fertilizer. Itu artinya pupuk herbal ya, mungkin. Ini adalah pemecahan masalah saya. Lalu apa toh keuntungan ide usaha saya? Yang pertama, nilai jual terjangkau. Kenapa terjangkau? Karena rata-rata di desa sini, di kota saya itu mata pencahariannya juga biasa-biasa aja. Jadi ya walaupun saya memiliki produk ini, saya tidak akan melepas begitu saja untuk melambungkan harga jualnya. Jadi ya paling terjangkau. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas pertanian di Magetan, di daerah saya ini, di desa dan di kota Magetan. Saya di Magetan ini cukup prihatin juga ya, karena apa? Kualitas pertanian ini sungguh dibilang menurun drastis ya. Ya tentang jual beli, juga tentang bahan untuk menanam dan memberikan pupuk pada tanamannya tadi, itu sangat memprihatinkan. Karena apa? Saya melihat sendiri apa yang dituai tidak sama dengan yang ditanam. Kenapa? Entah sekarang ya presiden atau apa itu inginnya itu Indonesia ingin modern. Modernnya apa? Modern dengan beras impor. Ya saya sarankan sih jangan. Karena apa? Itu belum berdampak bagus sih buat kestabilan ekonomi masyarakat menengah bawah. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan keluarga menengah bawah yang saya katakan tadi, dan kebutuhan kelompok tani. Jadi di sini saya menyediakan jasa juga. Apakah kelompok tani ini bersedia bila saya sediakan produk ini untuk dites testimoni. Lalu jika nilai jual saya ini terjangkau dan ide saya ini bisa terlaksana, maka akan meningkatkan kesejahteraan keluarga di daerah sini yang belinya dapat pupuk 1-2. Sekarang kalau beli produk di saya itu kan bisa meminimalisir untuk mencoba produk baru, yaitu yang non subsidi tapi kimia. Itu keuntungan dari ide saya. Lalu kendala saya yaitu yang pertama itu ada pelatihan SDM lanjut. Di sini mungkin rata-rata lansia, terus pokoknya umur di atas 40-an. Nah itu tuh harusnya itu memilih pelatihan khusus untuk bagaimana atau cara merawatnya, bagaimana supaya tanah ini tidak terserang hama, biar subur, biar tidak kebanyakan bahan kimia saat kita konsumsi tidak berdampak pada kita. Sebenarnya itu sih. Lalu yang kedua ada lemahnya perkumpulan pertanian. Apa tuh yang membuat lemah? Tidak adanya komunikasi di antara satu dengan yang lain di perkumpulan pertanian. Memangnya kenapa sih harus ada perkumpulan? Ya ada memang banyak manfaatnya. Kenapa? Kita bisa saling tukar. Kalau misalkan pupuknya nggak ada, kita kan bisa loh bebarengan mendirikan KUP, perkumpulan pertanian itu koperasi unit pertanian. Kita bisa jual produk di situ, bahkan para petani pun mungkin setuju ya dengan syarat dan ajakan saya mungkin.
Selain itu juga saya ingin bersama pemerintah ya membangun desa dan kota ini lebih mengutamakan bahan pokok. Karena apa? Seseorang itu diberkahi oleh makanan pokok itu sudah alhamdulillah ya. Apalagi bisa subur tanahnya, bisa ditanami apa-apa. Enggak seperti di tempat lain masih kering, kurangnya air. Nah, di sini saya mengambil ini. Nah, herbal fertilizer ini saya akan memproduksi itu juga tidak dari tangan saya sendiri. Saya bisa join dengan pemerintah daerah bisa, atau saya kontribusi dengan mitra-mitra CV atau itu juga bisa. Nah, ini adalah ide dari tugas saya, yaitu technopreneurship. Ya, ini ide usaha saya, yaitu mengembangkan pupuk organik menjadi herbal fertilizer dengan kemampuan saya. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.